ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, insyaallah Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang berjudul Riyadhus Shalihin. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sebutkan di hadis yang kelima dari sahabat Abdullah bin Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinah la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Rawahu Muslim. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abi Abdullah bin Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis ini terjadi ketika para sahabat mengikuti perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah, ininya enggak usah. Ininya dibawa aja. Bismillah. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa sahabat tidak ikut perang, beberapa sahabat tinggal di kota Madinah, dan mereka para sahabat mempertanyakan hal tersebut, gimana dengan teman-teman kami yang tidak ikut perang pada hari ini. Nabi SAW menyampaikan bahwasannya sesungguhnya fil Madinah, di kota Madinah, la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan, tidaklah dalam perjalanan menuju medan perang ini jalan-jalan yang kalian tempuh atau lembah-lembah yang kalian susuri, kecuali mereka bersama dengan kalian mendapatkan pahala yang sama, padahal tidak ikut perang. Kok bisa? Mengapa mereka bisa mendapatkan pahala yang sama? Illa kanu ma'akum habasahumul marad. Dan di hadis yang lain, karena mereka memiliki uzur. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan keutamaan niat yang benar dalam melakukan amalan saleh. Ketika seseorang sudah punya niat yang baik, ya, dan niat yang baik itu ada cirinya, ya, niat yang baik itu ada cirinya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruja la a'addu uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum." Ya, surat apa tuh? Walau aradul khuruja la a'addu uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum. Surat apa? Gimana? Hafal antum sudah selesai hafalan. Sudah, surat itu sudah dihafal. Cuma lupa. Nanti tanya sama Ustaz Alfi ya. Surat apa? Itu termasuk potongan ayat yang vital, potongan ayat yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kalau Allah Subhanahu wa taala di situ menggambarkan kepada para sahabat yang tidak ikut perang itu ada dua, ya. Yang satu memang persiapan untuk perang, akan tetapi tidak bisa berangkat karena ada sakit atau ada uzur. Yang satu memang nggak persiapan, ya, memang tidak ada persiapan untuk perang, sehingga ketika datang waktu peperangan mereka mengatakan saya belum siap, ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat yang tidak persiapan tadi. Ya, walau aradul khuruja la a'addu uddatan. Kalau mereka memang betul-betul mau berangkat perang, pasti mereka melakukan persiapan. Ya, itu tanda niat yang betul. Ya, itu tanda niat yang betul. Ada persiapan. Jadi ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Seseorang kalau ingin bangun subuh tepat pada waktu, maka malamnya tidak akan menghabiskan waktu untuk perkara yang sia-sia, ya, kecuali memang ada pembicaraan yang penting sebagaimana terjadi pada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau didatangi oleh seorang sahabat yang lain berdiskusi ngobrol sampai waktunya qiyamul lail, ya, sekitar sepertiga malam terakhir jam 2 jam 3 pagi, ya, ngobrol sampai jam 2 jam 3 pagi. Kemudian sahabat ini berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, ala nusalli, apa enggak kita berhenti dulu ngobrolnya wahai Amirul Mukminin, kemudian kita qiyamul lail. Kemudian dijawab oleh beliau radhiyallahu anhu, alasna fis shalah, bukankah kita dari tadi sudah salat? Ya. Jadi ketika pembicaraannya berkaitan dengan syariat Islam, berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Sunnah, itu dihitung sebagai pahala salat. Ya, itu kelebihannya seperti itu. Adapun ngobrol setelah salat Isya perkara-perkara seperti sepak bola, ya, tim olahraga Indonesia, tenis meja, voli, ngobrol-ngobrol perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, maka itu makruh, ya, obrolan-obrolan yang makruh, obrolan yang para ulama membencinya. Dan para penghafal Quran harus menjauhi dari makruhat, dari perkara-perkara yang makruh. Dan itu tanda tidak ada persiapan. Oleh karena itu sulit biasanya bangun subuh. Ya, sulit biasanya bangun subuh. Nanti ketika ada pulang ke rumah, ya, beberapa orang tua megangin handphone, ya. Dan saya yakin banyak sekali laporan main HP itu sampai larut malam sampai pagi. Ya, kemudian dibangunkan subuh susah apa sulit? Sulit. Itu namanya tidak niat. Sejak awal memang tidak niat sholat subuh, ya, sejak awal tidak niat sholat subuh. Lalu berdalil dengan Nabi SAW pernah kesiangan sholat subuh dengan para sahabat. Pernah, ya, suatu hari Nabi SAW dalam sebuah peperangan bangun subuhnya terlambat dengan para sahabat, terlalu siang. Tapi mereka karena tubuh yang lelah, ya, jihad fisabilillah. Sedangkan anak-anak sekarang, ya, kaum muda, bahkan enggak yang muda, yang usianya sudah dapat pun enggak kalah gaul, ya, main game juga sampai malam, atau melihat video yang bisa ditunda, nontonnya besok bisa, tapi malam itu dia tonton semuanya, ya, sampai waktunya larut malam, kemudian susah bangun subuh. Adapun para sahabat dan Nabi SAW sholat subuh di luar waktunya, matahari sudah terbit, akan tapi mereka tetap mendapatkan pahala sholat subuh sempurna. Mengapa? Karena mereka memang niat untuk sholat subuh, hanya saja tubuhnya terlalu lelah kemudian bangun kesiangan. Beda dengan kita, ya, kita bangun subuhnya telat karena memang tidak niat. Buktinya enggak, saya memang bukan pengen. Niat itu ada perbuatan, ada persiapan, itu cirinya di situ. Ya, yang membedakan keinginan, angan-angan dan niat itu adalah perbuatan. Apakah dia bersiap-siap untuk ibadah tersebut atau tidak? Ya, contoh juga ketika halaqah Al-Quran, ya, persiapan mau setoran hafalan Quran dipersiapkan dengan betul karena ingin menghafal Quran. Adapun semua dilakukan dengan terpaksa, menghafal terpaksa, setoran terpaksa. Kalau libur senang, ya, kalau enggak ngapalin Quran malah senang, itu aneh, ya. Berarti dari awal memang tidak niat menghafal Quran. Oleh karena itu banyak penghafal Quran yang di usia dewasa hilang semua hafalannya, tidak tersisa, dan tidak sedikit banyak, ya. Karena memang dari awal tujuan menghafal Quran ya cuma memenuhi keinginan orang tua. Tidak ada niat dalam diri sendiri untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah, buang-buang waktu, ya. Kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang terpaksa, itu suatu hari akan nampak isi hati yang sebenarnya. Entah di usia dewasa, entah di usia tua, pendekatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang palsu
yauma tublas sarair, di mana hati-hati nanti akan diungkap yang sebenarnya, ya. Maka jangan pernah lalai dari memperbaiki niat yang baik. Nah, sekarang sebaliknya, kalau niatnya sudah bagus, persiapannya sudah bagus, ya, maka tidurnya pun bernilai pahala, ya. Salatnya pun bernilai pahala. Duduk di antara dua salat maghrib dan isya bernilai pahala. Mengapa? Karena dia memang duduknya niat untuk menunaikan ibadah salat. Semuanya jadi bernilai pahala. Tidurnya bernilai pahala, duduknya berpahala, mandinya berpahala, istirahatnya berpahala, makannya berpahala. Kenapa? Karena niatnya sudah benar dulu. Makan diniatkan untuk menambah energi supaya bisa belajar, supaya faham Al-Quran dan Sunnah, supaya bisa menyerap materi. Bukan makan untuk memuaskan hasrat lidah. Begitu ada makanan yang nggak doyan, singgirin, lebih baik nggak makan sekalian. Itu musibah. Berarti dia niatnya makan itu untuk memuaskan lidah, bukan untuk mendapatkan energi, bukan untuk mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya tengah malam kelaparan, tidak bisa tidur, subuhnya telat lagi, selalu seperti itu. Ya, masalahnya seperti itu. Datang makanan tidak disyukuri, ya. Ada lauk yang ada nggak disyukuri, hanya karena mempertimbangkan rasa yang kurang cocok dan lain sebagainya. Tengah malam kelaparan, cari makanan gelotak, ya. Buka ini, bongkar ini, akhirnya telat tidur, kemudian subuhnya kesiangan. Itu rutinitas tidak ada akhirnya. Maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan niat kita, ya. Niat itu bukan hanya isi hati, tapi ada persiapan, ada pembuktian, ya. Mau jadi seperti apa, ada langkah yang diambil, ya. Ada persiapan yang dilakukan. Baik, hadis berikutnya kemarin tentang Abi Yazid, ya. Abi Yazid, sahabat Abu Yazid yang bersedekah kepada orang yang duduk di masjid. Kemarin sudah disampaikan, ya. Duduk di masjid, kemudian sedekahnya diambil sama anaknya. Ya, anaknya datang karena anaknya membutuhkan. Kok orang tua saya malah ngasih ke orang lain, saya anaknya nggak dikasih. Jadi anaknya datang ke orang yang dikasih itu, diambil duit bapaknya. Ya. Kemudian berdua ini bertemu dengan Nabi SAW. Dua-duanya sahabat. Itu kakek, bapak, anak, semuanya sahabat Nabi SAW, ya. 3 zaman, kakak, bapak, anak bertemu semuanya dengan Nabi SAW dan beriman, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Yazid radhiyallahu anhu, laka ma nawaita ya Abu Yazid, kamu sudah niat sedekah, kamu dapat, meskipun sedekah itu enggak jadi dipakai oleh orang itu, tapi diambil oleh anakmu, tetap kamu mendapatkan senilai sedekah, ya. Kemudian kepada anaknya, walaka ma akhadta, kamu berhak memang mengambil, kamu anaknya, kamu lebih berhak dibandingkan orang lain, apalagi kamu membutuhkan, ya. Hadis ini menceritakan bagaimana kekuatan niat yang dimiliki oleh Abu Yazid, ya. Meskipun hartanya akhirnya gagal dimanfaatkan, akan tapi nilai pahalanya masih sempurna, ya. Begitu juga seorang antum belajar, ya. Belajar mungkin sulit paham, ya. Belajar bahasa Arab susah, ya. Kemudian ngapal Quran susah, kemudian ngapal hadis susah, ngapal kitab-kitab tauhid susah, belajar ilmu dunia juga susah, matematika susah, apalagi yang susah, apalagi IPA susah nggak? IPA susah, ya. Kayaknya nggak ada yang gampang, susah semuanya. Labas, itu nggak ada masalah sama sekali. Sebagaimana Abu Yazid yang keinginannya tidak tercapai, mau sedekah ke orang itu nggak berhasil, tapi niatnya membuat Nabi SAW mengatakan, laka ma nawaita, apa yang kamu sudah niatkan sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak sampai kepada orangnya. Yang harus dilakukan adalah terus melakukannya istiqamah. Menghafal Quran sulit, setoran gagal lagi, lupa lagi, terus, ya. Meskipun kita kesulitan, bahkan tertinggal dari teman-teman, mungkin teman-teman ada yang hafalannya sudah banyak, dia hafalannya tidak nambah-nambah, yang penting terus. Beda dengan yang berhenti menghafal. Nah, itu baru masalah. Berarti memang tidak niat menghafal tidak bisa, alasan sibuk banyak kerjaan itu tidak bisa.
Mengapa? Karena manusia memang dibekali akal untuk membagi waktu antara urusan dunia dan akhirat. Jadi tidak bisa beralasan gagal menghafal Quran karena kesibukan bekerja, itu alasan yang tidak pantas diucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa. Kita diberikan akal untuk berpikir, kita bukan hewan yang nggak bisa berpikir, kerja terus ya. Sapi kerja terus, hewan-hewan disuruh kerja terus, dia nggak bisa milih. Kalau kita manusia bisa berpikir, kita bisa memilih, kita bisa ngatur waktu ya. Dan menghafal Quran itu merupakan cita-cita yang mulia. Seseorang yang ingin membuat mulia kedua orang tuanya, maka harus menghafal Quran. Entah kapan selesainya itu mungkin berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Beberapa mufti, Syekh Saleh Fauzan, mufti Saudi Arabia, beliau mengatakan dalam fatwanya ya, beliau menyelesaikan hafalan Quran di usia 50 tahun. Kenapa? Enggak ada masalah ya. Maksudnya hafalan mutkin ya. Kalau orang anak-anak Saudi usia 10 udah hafal Quran. Yang dimaksud adalah hafalan yang mutkin ya, hafalan yang mutkin yang tidak perlu buka mushaf lagi. Itu selesai di usia 50. Antum akan bisa sampai mutkin itu perjalanannya panjang, nggak usah buru-buru. Yang penting target dari musyrif ditempuh aja ya. Hari ini setoran sekian, setorin aja, nggak usah terlalu stres. Kemudian wah saya belum mutkin, itu puluhan tahun perjalanan hidup itu ya. Mutkin hafalan itu perjalanan yang panjang, jangan harap sehari 2 hari bisa dapat. Jadi juga buat wali-wali santri juga yang sudah dewasa, kita nggak boleh berhenti menghafal Quran ya. Karena itu adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat para nabi itu habis bersama dengan wafatnya nabi tersebut, kecuali Nabi Muhammad SAW. Orangnya sudah wafat, tapi perjalanan hidupnya dan bukti kerisalahan nabawiyah beliau SAW itu masih ada bersama kita, yaitu Al-Quran. Jangan sia-siakan. Beliau berjuang mengorbankan jiwa, harta, bahkan nyawa. Berapa sahabat wafat demi memperjuangkan Al-Quran yang ada, yang antum baca itu. Tapi kita santai-santai, biasa saja. Ngafal, udahlah ngafal itu urusannya santri sajalah. Kalau saya sibuk bekerja itu nggak bisa. Kita ngomong begitu nggak bisa. Ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala hujah kita berat kalau alasannya seperti itu. Berarti dunia kita melalaikan, ya, tidak berkah. Supaya dunia kita menjadi berkah, nggak boleh kalah dengan urusan menghafal Al-Quran. Hafalkan terus 1 ayat, 2 ayat, terus tambah terus. Meskipun tidak selesai-selesai, tapi selesaikan terus hafalan antum. Target-target harian selesaikan. Setiap orang berbeda-beda. Tapi niat yang baik akan membuat dia mendapatkan pahala menghafal Al-Quran meskipun belum selesai menghafal Al-Quran. Belum selesai 30 juz atau mungkin masih jauh baru 3 juz. Bisa jadi orang ini justru mendapatkan pahala menghafal Al-Quran 30 juz. Sedangkan yang hafal 30 juz itu belum tentu mendapat pahala Al-Quran 30 juz. Mengapa? Karena niat. Yang hafalan 30 juz sudah selesai di usia muda, niatnya cuma menyenangkan orang tua saja. Ya, bukan niat urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ngafalnya sulit, lama, sudah bertahun-tahun ngapal cuma punya 3 juz. Tapi niat dalam hati, saya pengen ngapal Quran. Cuman nggak selesai-selesai ini, lupa terus, disetor lagi lupa terus, dihafal lagi lupa. Tidak apa-apa, justru ini yang akan mendapatkan pahala menghafal Al-Quran 30 juz. Itu bedanya niat di situ. Ya, bisa jadi yang hafal 30 juz tidak bernilai pahala 30 juz. Bisa jadi yang hafal cuma 3 juz atau 3 surat mungkin. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, sama Qul huwallahu ahad. Oh, antum jangan kira orang seperti antum semua. Orang yang sudah sepuh-sepuh itu ngapal Quran sulit, tapi mereka mau ya menghafal surat Sabbih isma rabbikal a'la saja itu bisa setahun itu. Ya, orang-orang yang usianya sudah sepuh. Ya. Tapi yang harus antum pahami, mereka bisa jadi dapat pahala menghafal 30 juz Al-Quran. Kenapa? Enggak pernah berhenti menghafal. Meskipun 1 ayat jalan terus. Dibandingkan kita yang muda, ya, gayanya sehari bisa hafal 5 halaman, tapi niatnya tidak baik. Ya, niatnya cuma sekedar untuk ya tadi memenuhi target-target lingkungan atau teman-teman aja. Teman ngapal saya ikut ngapal, teman nggak ngapal saya berhenti ngapal.
Ya, teman libur saya ikut libur, teman game saya ikut game, terus ngikuti teman. Nah, ini tidak dapat pahala apapun, meskipun 30 juz Al-Quran dia ada di dalam kepalanya, dia nggak akan dapat pahala apapun. Ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang berikutnya, ya, hadis yang ke-6. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau termasuk 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu hari beliau mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya, ya'uduni ama hajjatil wada', ya, di tahun ke-10 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan haji wada', haji terakhir bersama para sahabatnya. Kemudian di antara rombongan sahabat itu ada yang sakit, ya, dan dia termasuk dulu perang Badar, pejuang perang Badar. Sakit, kemudian tidak bisa ikut rombongan pulang ke kota Madinah. Ya, beliau berada di kota Mekah dalam kondisi haji, kemudian sakit, nggak bisa ikut pulang ke kota Madinah. Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sakitku sepertinya sudah parah, mungkin aku akan berakhir di kota Mekah, ya. Para sahabat secara umum itu tidak ingin wafat di kota Mekah, mereka yang asalnya dari Mekah, ya. Para sahabat yang asalnya dari Mekah itu tidak mau wafat di kota Mekah. Mengapa? Karena Mekah sudah pernah mereka tinggalkan untuk hijrah. Mereka ingin wafat di negeri tempat mereka hijrah. Ini hampir seluruh sahabat, ya. Meskipun keutamaan kota Mekah sangat besar, ya, tapi Nabi SAW ingin wafat di kota Madinah. Para sahabat ingin wafat di kota Madinah, ya. Jadi negeri Madinah, kota Madinah itu negeri yang dahulu para sahabat tinggalkan Mekah demi Madinah, nggak mau pulang dan wafat di kota Mekah, itu nggak mau, ya. Di sini sudah jelas ini pelajarannya. Antum yang punya rutinitas yang sebelumnya tidak baik, ya, kemudian antum tinggalkan, teman-teman yang buruk antum tinggalkan, jangan berharap kemudian ini berteman lagi dengan orang-orang tersebut, ya. Seseorang yang sudah hijrah menjadi penghafal Quran, sudah hijrah menjadi pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak boleh bercita-cita ingin kehidupan yang lalu balik lagi, ya. Zaman main-main doang, ya, tidak ada faedahnya berkumpul dengan ahlud dunia yang dulu sudah dia tinggalkan, kemudian hijrah, kemudian pengen balik lagi. Saya pengen lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman saya teman-teman yang apa dulu, teman-teman zaman antum jahiliyah, teman-teman zaman antum menghabiskan waktu sia-sia. Jangan pengen kembali ke kehidupan itu, ya. Para sahabat tidak mau, bahkan di Mekah saat itu sudah Fathu Mekah, sudah negeri Muslim, tapi tidak mau. Kenapa? Karena ingat semua memori jahiliyah kalau berada di kota Mekah. Mereka tidak mau. Kalau ke Mekah ya cuma haji umrah saja. Setelah itu harus pulang ke kota Madinah. Kenapa? Madinah itu negeri hijrahnya mereka, ya. Mereka sudah meninggalkan segala keburukan di kota Mekah, pindah ke kota Madinah, tidak mau balik lagi, ya. Nah, kalau kita justru nggak hati-hati dalam pergaulan, ya, punya teman-teman yang buruk, sudah di pondok pesantren teman-temannya bagus, kegiatannya bagus, pulang malah kangen dengan teman-teman yang buruk, itu musibah, ya. Berarti lebih cinta kepada pergaulan yang buruk, bahkan sejatinya lebih cinta dengan keburukan, itu musibah, ya. Buang-buang waktu berada di pondok pesantren, ya. Juga yang sudah dewasa pun sama, yang sudah punya lingkungan yang baik, punya rutinitas yang baik, jangan ingin kembali ke rutinitas yang buruk, ya. Hijrah itu meninggalkan hal-hal yang seperti itu, dan jangan ingin kembali kepada mereka. Rutinitas seperti begadang dan lain sebagainya, nonton bola yang sudah ditinggalkan, jangan balik lagi, sudah, ya. Totalitas dalam berhijrah, totalitas jadi orang baik, ya. Jangan ingin kembali ke kesempatan yang sudah lewat, yang banyak keburukan di dalamnya. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Ya Rasulullah, di Madinah saya meninggalkan seorang anak perempuan dan saya punya harta banyak, ya. Tidak mungkin anak perempuan itu kebutuhannya tidak seperti anak laki-laki. Masa saya kasih semua ke anak perempuan saya? Boleh enggak saya sedekahkan harta saya setengahnya?
ya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau Nabi SAW tidak boleh. Kalau sepertiganya bagaimana Rasulullah? Ya, ats-tsuluts wa tsulutsut katsir, kata Nabi SAW. Sepertiga maksimal. Kamu sedekahkan kepada orang selain keluargamu. Intazara ahlaka, kalau kamu tinggalkan keluargamu agniya, dalam kondisi mampu, dalam kondisi punya harta, itu lebih baik dibandingkan kamu wafat keluargamu miskin. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya orang tua harus punya cita-cita besar untuk memenuhi hajat keluarganya. Tidak boleh malas-malasan dalam mencari maisha, tidak boleh putus asa, ya, tidak boleh kecil hati, berusaha mencari keberkahan, karena keberkahan itu bisa mencukupi. Ya, jangan bayangkan keberkahan harta itu pada jumlah. Tidak pernah tentang jumlah, belum pernah terjadi. Kalau antum tahu orang-orang yang terbiasa hidup mewah, itu uang saku hariannya, antum santri uang saku harian berapa? 10.000 ya, sekarang 10.000 ya, biasanya berapa? 20, sekarang turun 10.000 ya. Orang-orang yang kaya itu mungkin sehari sangunya 100.000 mungkin sehari ya. Itu kalau dikasih ke antum, wah bisa buat berapa hari tuh ya. Tapi buat orang-orang yang mampu itu kurang. 100.000 sangu 100.000 sehari itu kurang. Kenapa? Ya tidak ada keberkahan, tidak pernah cukup ya. Jadi jangan bayangkan nafkah berkah itu pada jumlah, tidak pernah tentang jumlah. Dari dulu sampai sekarang ya begitu ya. Mobil yang banyak itu tidak pernah cukup, kalau antum tahu, selalu ingin lebih. 2/3, itulah manusia. 1/2, 2/3, 3/4 ya. Harta 1/2/3 selalu begitu, selalu ingin bertambah. Tapi ada keluarga yang Allah turunkan keberkahan di dalamnya ya. Uang saku 10.000 nyatanya cukup enggak? Uang saku 10.000 buat jajan cukup enggak? Cukup lah ya, kan masih ada makanan ya, masih ada makan sehari 3 kali ya kan. Nyatanya kalau nggak cukup antum kelaparan. Ini kelaparan enggak? Udah pada makan belum sih? Belum, habis ini pun pada makan insyaallah. Nyatanya gemuk-gemuk ya, sehat-sehat, berarti kan cukup ya. Jadi keberkahan itu membuat uang saku yang enggak seberapa nilainya, mungkin menurut antum kurang, tapi cukup ya. Itu pelajaran juga ya. Maka Nabi SAW ingin kalau orang tua wafat itu meninggalkan harta yang cukup untuk ahli warisnya. Cukup itu bukan tentang jumlah, saya ingatkan lagi ya. Cukup bukan tentang jumlah, tapi keberkahan pada hartanya ya. Anak-anak jangan selalu minta, Pak tambahin uang sakunya, tambahin, tidak pernah cukup. Antum mau dikasih sehari 1 juta juga habis ya. Itulah manusia ya. Maka jangan memaksa kepada orang tua untuk minta lebih. Kasihan ya, mereka juga punya tekanan mental. Baik, kemudian setelah Nabi SAW mengatakan 1/3 dan tinggalkan harta untuk keluargamu, kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ukhallaf ba'da ashabi, apakah aku akan wafat di sini ya. Beliau merasa sakitnya sudah parah, teman-temanku pulang ke kota Madinah, apakah aku akan wafat di sini itu ya. Jadi sahabat tuh tidak mau ketinggalan untuk berangkat ke Darul Hijrahnya ya. Tapi kalau santri lebih senang di rumah apa senang di pondok pesantren ya, padahal teman-temannya udah di pondok nih ya. Tapi kalau ketinggalan malah senang. Nah, itu musibah juga ya. Kalau beliau enggak, para sahabat enggak mau ketinggalan sampai ke Madinah, enggak mau, padahal dia orang Mekah. Dia asli Mekah, keluarganya di Mekah. Enggak mau ketinggalan berangkat ke Madinah. Madinah itu negeri baru buat mereka. Mereka kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak betah di rumah. Kenapa? Ini tidak ada nilai sama sekali di kota Mekah kecuali sisa-sisa ingatan jahiliyah. Mereka maunya ke Madinah. Ya, ketika datang berangkat ke pondok pesantren, datang jadwal majelis ta'lim ya, datangkan perasaan seperti sahabat ini, pengen ya, walaupun tidak bisa karena sakit kesibukan ya, paling tidak sudah ada niat, sudah ada persiapan untuk berangkat meskipun tidak bisa ya.
Tapi rasakanlah bahwasanya berangkat ke majelis-majelis ilmu, berangkat ke pondok pesantren itu cita-citanya para sahabat yang sudah pulang ke kota Mekah, pengennya balik ke kota Madinah. Di sana mereka belajar, di sana mereka berlatih, di sana mereka berjihad. Ya, di sana mereka menemukan bahwasanya persaudaraan itu di atas Al-Quran dan Sunnah. Tapi di zaman sekarang justru nggak seneng. Betahnya justru kalau di rumah, betah kalau bermain, betah kalau santai-santai malah betah. Ya. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tukhallaf fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdadta bihi darajatan wa rif'atan. Kamu tidak usah khawatir kalau kamu tidak ikut pulang ke kota Madinah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fata'mal 'amalan. Kamu kalaupun memang tetap di kota Mekah, ya Allah tuliskan kamu nggak bisa ke kota Madinah, sakitmu di Mekah ini berkepanjangan, maka niatkanlah yang baik dalam ibadah-ibadahmu. Illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya derajatmu dan kedudukanmu di hadapan Allah bisa lebih tinggi dari mereka yang pulang ke kota Madinah. Ya. Maksudnya begini, kata Nabi SAW, keutamaan ibadah itu bukan hanya tempatnya saja, akan tetapi bagaimana kita menjaga kualitas ibadah itu. Seseorang yang salat di Majasem ini, ya di Geria Majasem baru 3, di masjid apa namanya Pak? Baitus Salihin, ya. Itu bisa jadi pahala salatnya jauh lebih tinggi dan derajatnya jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang mereka yang salatnya di kota Mekah atau di kota Madinah. Kok bisa? Iya, kata para ulama, karena menjaga kualitas inti dari ibadah itu lebih utama dibandingkan menjaga kualitas tempat ibadah. Ya. Keutamaan tempat ibadah betul di Madinah dilipat gandakan 1000, ya, di Mekah 100.000 dan lain sebagainya. Akan tetapi itu tidak akan mengalahkan kalau orang menjaga kualitas inti dari ibadah. Contoh menjaga kualitas inti dari ibadahnya adalah mengerti apa yang dia baca dan apa yang dia lakukan di dalam salat. Contohnya apa? Contohnya takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu apa? Itu pelajaran pertama dulu, ya. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram apa? Takbir untuk memulai salat. Perkataannya apa? Perkataan Allahu Akbar sebagai penanda masuknya ke dalam rangkaian ibadah salat. Apa yang dikandung dalam makna Allahu Akbar? Karena ketahuilah, tidak ada satupun lafaz yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kecuali memiliki makna dan kandungan. Tidak mungkin cuma untuk wiridan dong. Ya mungkin, tanpa makna itu tidak mungkin. Bukan terjemah ya. Kalau Allahu Akbar itu terjemahnya apa? Allah Maha, itu terjemah. Terjemah itu alih bahasa, tidak menimbulkan pahala. Kenapa? Terjemahnya saya, ana, terjemahnya kamu, anta. Apa beda pahalanya? Gak ada. Dia cuma beda bahasa saja. Saya, ana, kamu, anta, kami, nahnu. Ya, itu cuma beda bahasa saja. Kapan memiliki pahala? Liyadabbaru ayat. Kalau muncul tadabbur terhadap kalimat-kalimat tersebut, baru muncul pahala. Tadabbur itu antum merasakan hati antum memiliki sikap, memiliki makna, memahami apa yang diucapkan, itu tadabbur. Ya, tanpa itu tidak mungkin beban pahalanya muncul. Baik, apa makna kandungan dari kalimat Allahu Akbar? Sudah takbiratul ihram berapa ratus kali, ribuan kali, jutaan kali mungkin. Ya. Apa makna Allahu Akbar? Apa makna lafaz Allah itu maknanya apa? Lafzul jalalah itu maknanya apa? Baik, lafzul jalalah itu dari kasal katanya apa? Ilah, ya, bagus, 1 poin. Apa makna ilah? Itu alih bahasa, itu semua alih bahasa. Ilah, Tuhan, Allah yang disembah, itu semua alih bahasa.
Makna, saya tanya makna. Kalau ahli bahasa itu ya saya, anak, anta, kamu. Apa bedanya? Itu cuma dari bahasa Indonesia beda bahasa Arab. Nggak ada bedanya. Ya, itu gunanya terjemahan. Sekarang kita bicara tafsir, takwil, pemaknaan, tadabbur kepada sebuah kalimat-kalimat yang wajib dibaca dalam salat. Apa makna ilah? Sehingga antum tahu ketika mengucapkan Allahu Akbar itu hatinya membayangkan dan merasakan apa. Kalau enggak, musibah. Apa makna ilah? Kalau maknanya Rabb apa? Hah? Rabb apa? Yang memelihara. Salah satunya, betul. Oke, saya persingkat. Tinggal berapa menit lagi? 3 menit. Oh iya. Makna Rabb dan ilah saya sudah pernah nyampaikan. Ya, makanya kalau bisa itu bukan hanya dicatat, mungkin catatannya ada loh. Ya. Tapi paham apa yang ditulis. Jangan sampai antum tuh nulis nggak tahu apa yang ditulis atau bahkan nggak bisa baca tulisannya sendiri. Ya. Ya, kenapa saya ngerti ya? Karena anak juga ngalami seperti antum. Ya, nulis dewek, orang ngerti dewek. Ya, padahal tulisannya sendiri tapi dibaca, kenapa saya nulis begini? Nggak paham. Ya. Tahap berikutnya ketika antum nulis tidak paham itu tanya. Ya, tidak berhenti di situ. Ya, nulis tidak paham ya uslah tutup. Nah, itu musibah, syaitan tepuk tangan kalau begitu, sukses berarti. Nulis tidak paham, tanya, itulah baru muncul ilmu di sana. Ya, baik. Kalimat ilah itu menunjukkan perbuatan hamba kepada penciptanya. Ya, kalau kalimat Rabb itu menunjukkan perbuatan pencipta kepada hambanya. Maka ketika menyebut kalimat ilah, perbuatan hamba kepada penciptanya itu apa saja sih? Minta apa aja? Minta selamat, ya enggak? Ya, minta kesehatan, ya enggak? Minta rizki, minta kecerdasan, minta kekuatan. Itu semua harus terbayang ketika seseorang mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Zat yang maha besar yang aku minta keselamatan kepadanya. Zat yang maha besar yang aku minta rezeki kepadanya. Zat yang maha besar yang aku minta kesembuhan bagi yang mungkin ada yang sakit, kedua orang yang sembuhkan, tolong sembuhkan ibuku. Di dalam hati muncul perasaan itu. Ya. Zat yang aku mohonkan berikan umur panjang kepada orang tuaku. Zat yang aku mohon berikan aku kemudahan menghafal Quran. Itu makna ilah, perbuatan hamba kepada penciptanya. Semua apa yang antum hajatkan dalam dunia ini, itu semua terangkum pada kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar. Ya, nanti insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.